Dikawal pasukan khusus, Emil makin cinta Indo dan ungkap pesan Buffon disorot media Italia. Dengan kemenangan Indonesia atas Cina, tentu kita pantas memberikan apresiasi kepada para pemain yang berjuang di lapangan. Tak hanya pemain, apresiasi juga layak diberikan untuk staf pelatih yang sukses mengantarkan Indonesia meraih hasil maksimal. Maka dari itu, penghargaan harus diberikan kepada semua pemain, salah satunya seperti yang selalu dilakukan oleh PSSI, di mana mereka selalu memberikan fasilitas lengkap untuk timnas, entah itu hotel maupun lain-lainnya. Selain itu, fasilitas pengawalan juga diberikan. Momen ini membuat para pemain takjub karena mereka merasa dihargai saat membela Indonesia. Momen inilah yang akhirnya membuat salah satu media Italia kepo dengan Indonesia. Wajar jika mereka kepo, karena saat ini ada dua pemain Indonesia yang bermain di sana. Mereka adalah Emil Audero dan Jay Itzes. Lantas, bagaimana reaksi media tersebut soal timnas Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Tanah bergetar, retak di bawah tubuh. Cahaya tajam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur, kini mata terbuka. Garuda terbang tinggi di angkasa. Ya, jujur saja, timnas Indonesia adalah sebuah tim yang belum terlalu dikenal di dunia. Namun perlahan, nama Indonesia mulai mendapatkan perhatian lewat berbagai prestasi yang mereka tunjukkan. Salah satu prestasi penting adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak keempat setelah mampu mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Hasil yang membuat poin Indonesia sudah tidak mungkin dikejar lagi oleh Bahrain dan Cina. Tentu ini hasil yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan, karena Indonesia sejatinya adalah tim debutan di fase tersebut. Biarkan angin membawa janji abadi, deru kepakan membelah cakrawala. Garuda hidup, mimpi takkan binasa. Bangkitlah suaramu. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia, media-media luar negeri langsung memberikan sorotan. Bahkan medianya memiliki nama besar dan sudah terkenal di seantero Eropa. Di antaranya adalah 433, Football Premier, hingga ESPN. Media-media tersebut menyoroti kemenangan yang didapatkan Indonesia atas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apa yang ditunjukkan oleh media-media tadi tentu tak terlepas dari para pemain abroad yang bermain di Eropa, khususnya di Liga Belanda. Sorotan paling banyak memang datang dari media Belanda. Selain pemain, Patrick Kluivert tentunya juga memberikan peran besar karena karirnya sebagai pelatih Indonesia pastinya diperhatikan oleh media internasional, mengingat dirinya adalah salah satu legenda besar di sepak bola. Hal itu terbukti karena saat menjadi pemain, Kluivert pernah bermain untuk tim-tim besar Eropa, salah satunya adalah Barcelona. Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Porak-porandakan gelap malam yang panjang. Sorotan media Italia terhadap timnas Indonesia juga tak kalah menarik. Mereka memberikan perhatian kepada timnas karena ada dua pemainnya yang kebetulan bermain di sana, Emil Audero dan Jay Itzes. Bagi media Italia, mereka menilai jika fenomena sepak bola di Indonesia sangatlah aneh. Terutama dari segi popularitas, Indonesia dan sepak bola adalah pasangan yang tidak membangkitkan emosi besar di kalangan penggemar sepak bola dunia. Namun di Indonesia, sepak bola adalah hal yang serius, yang harus dibagikan dan dirayakan sebanyak-banyaknya. Inilah yang kita amati di seluruh dunia maya ketika kita menjumpai pemain sepak bola atau timnas Indonesia yang selalu berhasil mengumpulkan banyak interaksi dalam setiap unggahannya, tulis Tuto Mercato dalam artikelnya. Semangat tak ada lagi hilang. Bangkit dan hancurkan semua penghalang. Pecahkan rantai yang menjerat. Apa yang diungkapkan oleh media Italia itu memang ada benarnya. Fans Indonesia benar-benar sangat gila dalam memberikan dukungan, bahkan melalui media sosial. Maka tak heran jika banyak pemain timnas Indonesia memiliki followers hingga lebih dari 1 juta. Mereka juga selalu mendapatkan like dan komentar dalam setiap unggahan. Hal yang tampaknya belum pernah terjadi di negara lain. Suaramu lantang.
porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat, bangkit dan hancurkan lawanmu. Reaksi Emil Audero soal petualangannya bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, berkat hadirnya Emil dan Jay Idzes kini membuat timnas Indonesia semakin dikenal di dunia, terutama Eropa. Khusus Emil, ada cerita menarik yang melibatkan dirinya. Usai menjalani debut yang begitu manis, Emil langsung mengungkapkan kegembiraannya. Intinya, dia senang atas hasil pertandingan hingga atmosfer yang ada di Stadion GBK. Perasaannya luar biasa. Terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung kami. Atmosfer yang luar biasa sekali. Kami terus bermimpi, kata Emil pada media. Tak hanya itu, kekaguman Emil juga muncul saat para pemain timnas berangkat atau pulang dari tempat latihan. Selama perjalanan, bus timnas Indonesia selalu mendapatkan pengawalan dari pihak berwajib, bahkan saat menuju atau meninggalkan GBK. Sebuah momen yang membuat Emil merasa terhormat karena mendapatkan fasilitas seperti itu. Mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Porak-porandakan gelap malam yang panjang, semangat tak lagi hilang. Emil ungkap pesan Buffon untuknya. Di balik aksi gemilang Emil Audero, tentu hal itu tak lepas dari pengalamannya bermain di klub-klub Italia seperti Inter Milan, Juventus, Sampdoria, Como, hingga Palermo. Khusus di Juventus, Emil mendapatkan bimbingan langsung dari Buffon. Tak hanya bimbingan, Buffon juga memberikan pesan kepada Emil untuk menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti berjuang. Ketika tumbuh bersama Buffon, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dari TV atau sebagai lawan, kata Emil. Lebih lanjut, Emil dan Buffon pernah bermain bersama saat keduanya di Juventus. Saat itu Emil hanya menjadi kiper ketiga, sementara Buffon adalah kiper utama. Beberapa musim kemudian, giliran Jan Sommer yang menjadi mentor bagi Emil, meskipun hanya bertahan satu musim sebelum Emil pindah ke Como. Di Como, Emil kembali mendapat mentor, kali ini dari kiper senior Pepe Reina. Namun musim depan, Reina telah memutuskan pensiun, dan ini menjadi peluang besar bagi Emil untuk menjadi kiper utama Como. Cakrawala Garuda hidup, mimpi takkan binasa. Bangkitlah Garuda. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Emil Audero, hal itu tampaknya sudah cukup untuk membuatnya mendapatkan kesempatan bermain lagi saat Indonesia melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Jadi Martin Paes kini harus siap-siap dan bekerja keras lagi, karena Emil kini menjadi ancaman serius untuk menggeser posisi Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Jadi itulah saat ketika Indonesia terus mendapatkan sorotan dari berbagai media di seluruh dunia. Langit terbakar, merah api di dasar, sayap terkepak, hancurkan dinding kelam. Bangun dari abu penuh,